Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Audia dengan NIM 220900000133 Fakultas Psikologi kelas C. Video ini dimaksudkan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan atau KWN 2 yang diampu oleh Bapak Riko Surya Pradana MPD. Di sini saya akan membahas tentang pungli. Adapun pengertian pungli ataupun pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas atau tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan, ataupun korupsi. Pungutan liar sebagai komisi yang tak boleh dibebankan ataupun dikumpulkan. Pemerasan sendiri sering dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai pemerintah. Faktor penyebab pungutan liar yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang, yang kedua adalah faktor mental, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor kultural dan budaya organisasi, yang kelima adalah SDM yang terbatas, yang keenam sistem pengawasan yang lemah. Selanjutnya ada kebijakan alternatif oleh pemerintah. Dalam kasus tindak pidana, pungutan liar juga tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, tetapi meski demikian, pungutan liar juga dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, serta korupsi yang diatur dalam KUHP. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pada pasal 415 KUHP. Pasal ini berisi mengenai pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau sesuatu yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang kedua ada pada pasal 418 KUHP. Pasal ini berisi mengenai pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dalam menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Selanjutnya ada pada pasal 423 KUHP. Pasal ini sendiri berisi mengenai pegawai negeri yang dengan maksud tertentu mengenungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan pada suatu pembayaran, ataupun melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya ada usulan kebijakan, yaitu dengan saluran khusus pengaduan pungli. Hal ini melibatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Di sini pemerintah meminta agar masyarakat dapat dengan aktif melaporkan jika menemukan tindakan pungli. Pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193. Contoh pungli pada pelayanan masyarakat dalam suatu pelayanan publik. Pungutan liar atau pungli juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaksana pelayanan publik dengan cara meminta pembayaran uang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna pelayanan. Pungli juga merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mengenai pungli dalam pelayanan publik, idealnya juga dapat dicegah dengan melakukan pengawasan maksimal serta
pemenuhan setiap standar layanan. Namun, ada banyak hal yang menjadikan hal ini sulit dilakukan, mulai dari kurangnya komitmen dari atasan pelaksana pelayanan publik, kurangnya integritas serta profesionalitas pelaksana layanan publik, adanya perilaku korup yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik tersebut, dan masih banyak lagi. Berikut video bukti pungli yang terjadi di Kelurahan Sidorami Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Hal tersebut mendapat respon dan tindakan tegas dari Wali Kota Medan, yaitu Bobi Nasution, dengan pemecatan pada oknum pelaku pungli. Sekian apa yang bisa saya paparkan mengenai pungli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bobi, untuk pengurusan UKM harus minta pelunasan UKM apa? PBB. Oh, di sana. Mereka nggak mau mengurus. Ya, makanya kok tadi marah di sini. Kakak, aku bukan marah loh, Kak. Dari sana disuruh kemari. Dan pengurusan harus ada bayar 50.000. Repet-repet aku di situ. Ini namanya siapa? Kamu bilang kan kali gaya kok. Udah ada yang ngurus hari ini, Pak?